Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-temanku Octolovers dimanapun kalian berada, sebagai seorang muslim kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih makanan yang baik untuk tubuh kita, baik untuk jiwa kita, dan pastinya makanan yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Halal itu seperti apa? Halal itu adalah makanan atau minuman yang sudah sah menurut syariat agama Islam dan boleh untuk kita makan dan bebas dari hal-hal atau zat-zat yang diharamkan, seperti misalnya alkohol atau misalnya bagian-bagian dari daging B2. Kalian pasti tahu, kalian bisa menafsirkan sendiri apa yang aku maksud dengan B2 tadi. Misalnya gelatin atau apa gitu. Dan termasuk ketika kita menerima hadiah dari teman kita yang baru saja kembali dari misalnya jalan-jalan dari negara-negara yang mungkin minoritas muslim, kita harus mengecek dua hal. Yang pertama adalah cek apakah makanan itu sudah mendapatkan lisensi halal dari negaranya. Kalau tidak ada, maka kalian harus mencarinya melalui aplikasi tertentu yang sudah ditentukan. Yang thayyib itu yang seperti apa? Yang thayyib itu yang baik untuk tubuh kita dan yang baik untuk jiwa kita. Karena yang thayyib sudah pasti halal, tapi yang halal belum tentu thayyib. Misalnya, kita makan bakso, tapi kita menambahkan terlalu banyak sambal. Baksonya halal, tapi tidak thayyib karena kita menambahkan terlalu banyak sambal. Akibatnya perut kita sakit dan akhirnya harus bolak-balik ke kamar mandi. Itu dimaksud dengan halalan thayyibah. Halal tapi tidak thayyib itu juga tidak baik. Makanan halal kalau dikonsumsi secara berlebihan itu juga tidak thayyib. Makanan halal yang dimakan dengan melampaui batas
keharusan dan kewajaran itu juga tidak thayyib. Tidak baik untuk jiwa kita dan tentunya tidak baik untuk badan kita. Misalnya itu tadi, kita makan bakso tapi sambalnya kebanyakan. Baksonya halal tapi tidak thayyib. Tidak thayyibnya karena kita terlalu banyak menambahkan sambal. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Tapi ada pengecualian. Kalau misalnya kita terpaksa dalam keadaan darurat karena tidak ada makanan lain selain itu, maka kita tidak dihukumi berdosa. Ya, selain daging B2 tadi ada beberapa makanan lain, misalnya bangkai, darah, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, binatang yang jatuh, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang dipersembahkan untuk berhala. Itu juga kalau misalnya kita kepepet atau kejepit misalnya, tidak ada makanan lain selain itu, maka kita tidak dihukumi berdosa. Sebagaimana disebutkan di dalam akhir surat Al-Maidah ayat 3. Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang memakannya dengan alasan darurat, kepepet, kejepit, dalam keadaan bukan karena kita menginginkannya dan bukan karena kita ingin berbuat dosa, karena kita benar-benar ingin makan, karena memang tidak ada makanan selain itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita bisa menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena secuil barang haram yang tumbuh di dalam badan kita itu balasannya sangat luar biasa. Seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, kullulah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Nah, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita untuk selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk dalam hal makanan. Mungkin itu saja yang bisa Dokter sampaikan. Apabila ada yang benar, datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari Al-Fakir sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.